Mereka bilang gigi yang buruk bisa sangat menyakitkan. Tapi bagi dua dokter gigi di Texas, frustrasi seorang pasien berubah menjadi obsesi yang mematikan. Seorang veteran angkatan darat yang tampaknya marah karena gigi palsu barunya tidak pas seperti yang diinginkannya, mengamuk di sebuah klinik gigi sebelum keluar ke truknya dan kembali dengan membawa senjata api. Aku tidak merasakan denyut nadinya. Hei. Biar aku ambil sarung tangan dulu, Chet. Hai, jauhkan rambutmu. Ya. Aku sedang berbicara dengan MS sekarang. Rekaman kamera tubuh yang baru dirilis dari petugas Smith County menunjukkan respons darurat di lokasi yang kacau, serta momen menegangkan saat pelaku penembakan ditangkap. Candace! Terus mundur! Terus mundur! Tidak bicara. Turunkan tanganmu. Terus saja berjalan mundur. Ini adalah Inside the Crime yang dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Elizabeth Milner. Ketika pasien ini datang untuk janji temu dengan dokter gigi dan staf sudah tahu mereka harus berhati-hati. Tapi tidak ada yang bisa memprediksi apa yang akan dilakukan pasien ini selanjutnya. Ini tanggal 16 Maret 2022. Kita berada di Tyler, Texas. Seorang pasien di klinik Affordable Dentures and Implants setempat sedang membuat kekacauan. Menurut laporan insiden, para perawat menggambarkan pasien tersebut sebagai orang yang sulit. Dan pada hari itu, para dokter berencana memberitahu dia bahwa dia harus mencari praktek dokter gigi lain. Kantor sheriff mengidentifikasi pasien tersebut sebagai Stephen Smith, 42 tahun. Dan Stephen tidak menerima kabar itu dengan baik. Dr. Blake Sinclair yang berusia 59 tahun dan Dr. Jack Burrow yang berusia 75 tahun dilaporkan mencoba menghentikan Stephen agar tidak kembali ke klinik tersebut. Berikut adalah deskripsi laporan polisi tentang panggilan awal ke 911. Kutipan, pihak pelapor memberitahu bahwa seorang pria sedang berkelahi dengan staf di lokasi, lalu pergi dengan kendaraan berplat nomor Texas. Pihak pelapor memberitahu bahwa subjek kembali dan terdengar suara tembakan. Menerima panggilan dari orang lain yang sedang menunggu di luar tempat usaha. Penelepon memberitahu bahwa subjek adalah pria kulit putih berusia 40-an yang sedang masuk ke kendaraan di sebelahnya. Dia berada di truk Toyota putih model yang lebih baru yang menuju ke barat ke arah Walmart. Diberitahukan bahwa suaminya berada di dalam tempat usaha bersama ibunya, tetapi pintunya terkunci. Diberitahukan bahwa kedua dokter telah ditembak. Ketika para petugas sheriff tiba di lokasi, mereka menemukan kedua pria tersebut tergeletak di lantai, tepat di area pintu masuk. Kamu punya handuk dan perlengkapan lain? Aku bukan voter, guys. Hei. Biar aku ambil sarung tangan dulu, Chet. Hey. Angkat rambutmu supaya jelas. Ya. Saya sedang berbicara dengan MS sekarang. Oke, dari mana didengar itu? Kami punya 2 orang yang terluka. Siapa namanya? Dokter? Burroughs. Jack Burroughs. Aku hanya mencoba melihat apakah bisa. Para deputi membantumu melakukan CPR sampai para medis datang dan bisa mengambil alih. Dr. Sinclair dan Dr. Burroughs, keduanya dibawa ke rumah sakit. Menurut catatan yang diperoleh oleh Law and Crime, Dr. Burroughs dinyatakan meninggal saat tiba. Dr. Sinclair segera dibawa ke operasi darurat dan dirawat di ICU, tetapi dia tidak selamat. Kembali di klinik gigi, para detektif mulai melakukan penyelidikan mereka. 4 selongsong peluru ditemukan di lokasi kejadian. Para deputi mengatakan setiap korban ditembak 2 kali. Lalu kenapa? Di kantornya. Di lengan kanannya, di antara sini, tulangnya benar-benar terputus. Rasanya seperti hanya kulit yang menahannya, tetap menyatu. Aku. Lihat saja di sana. Jadi setidaknya ada 2 tembakan di sisi kanannya. Apa langkah pertamanya saat dia sampai di sini? JD, Teresa. Jadi 1 orang sudah ada di sana. Dan mereka sudah memiringkan tubuhnya ke samping. Yang 1 ini ada di sini, dia juga dalam posisi miring. Tapi mereka meminta kami membalikan dia telentang untuk melakukan kompresi dada. Aku akan pergi. Aku belum keluar dari sini. Ya, seperti yang aku bilang, lengannya hanya tertahan oleh kulit saja. Itu yang ada di sini tadi. Aku rasa mereka sudah mengambilnya. Senang kamu? Oke. Yang mana yang sedang kamu tangani? Aku sedang menangani yang itu. Kurasa itu korban kedua. Oke.
Jadi saat dia masuk, itu berarti nomor 2. Oke. Dan kamu tidak tahu nama siapapun atau apapun. Aku tidak tahu apa-apa. Kamu langsung mulai menanganinya. Benar? Oke. Philip diminta untuk memberimu informasi apapun yang kamu butuhkan untuk lokasi itu. Di sanalah Tyler sedang bersiap-siap untuk pergi. Oke. Hanya melihatku memutarnya hingga terbuka. Jadi menurutku, hal pertama yang perlu kita lakukan adalah mencoba dan mengisi daya beberapa bola. Surat penggeledahan untuk surat penangkapan. Mulai dengan surat penggeledahan, lalu kamu bisa buat surat penangkapan setelah kita menangkap dia. Atau kamu bisa buat surat penggeledahan dan penangkapan. Terserah kamu mau yang mana. Oke. Ya, Kita dapat. kita punya banyak saksi. Jika aku bisa mendapatkan, jika salah satu saksi mengatakan bahwa dialah yang menembak, maka kamu aman. Ya, jadi aku lebih suka surat penangkapan akan memberi kita akses masuk ke sana. Jadi, apakah ada saksi yang mengatakan bahwa pria ini yang menembaknya? Aku tidak tahu. Aku belum bicara dengan siapapun dari mereka tentang apapun. Biar aku bicara dengan mereka di luar, karena aku baru saja memberitahu dia itu. Seseorang menyebutkan namanya. Jadi, maksudku, Entah bagaimana. Jay tidak bisa menunggu. Mungkin sebaiknya kita memeriksa stafnya. Iya, itu yang akan aku lakukan. Aku sudah bilang ke mereka semua bahwa mereka tidak boleh pergi sampai dilepaskan oleh detektif. Kita punya beberapa detektif yang akan datang ke sini untuk mewawancarai mereka. Bahwa mereka tidak diizinkan berbicara dengan media sampai mereka dilepaskan. Dan aku juga bilang kalau ada yang menjemput mereka, mereka harus menunggu di luar di Jalan 31 untuk sementara waktu. Jadi, kalau kamu mau langsung ke kantor, begitu aku dapat informasi itu, akan langsung aku sampaikan ke kamu. Karena yang aku butuhkan, kamu tahu, aku butuh nama-nama korban. Aku perlu tahu salah satu dari mereka. Salah satu dari mereka adalah Adalah dokternya. Jawabannya di sini. Dr. Sinclair, apapun nama depannya. Yang satunya lagi katanya Blake Shelton, itu yang kamu bilang. Blake Smith, Ya, kamu tahu, aku akan butuh. aku akan memberimu informasi korban, dan aku akan mencantumkan nama saksi yang menyatakan siapa tersangka kita. Ya, Tapi untuk saat ini, kalau kita setidaknya bisa mendapatkan surat perintah penggeledahan rumah tersangka, kita tahu kendaraan itu sudah teridentifikasi dengan pasti, dan dia ada di rumah yang terdaftar atas namanya, dan seorang wanita, dan Swinford melihat dia keluar dari kendaraannya, lalu masuk ke dalam rumah. oke. Bagaimana kita tahu dia adalah tersangkanya? Itu yang paling penting. Mereka memberikan, saat mereka menelpon Byron Warren, mereka memberikan deskripsi kendaraannya dan nomor platnya. Iya. Lalu mereka datang, lalu dia pergi ke rumah itu. Plat nomornya cocok, jadi dia berhenti di sana. ya jelas dia ada di sini pagi ini. Jadi, aku pikir dia bilang dia ada di dalam rumah. Ya, itu bagus. Mereka bilang tersangka masuk ke kendaraan itu dan pergi. Dan kendaraan itu berhenti di rumah itu. Mengerti? Jadi itu akan membuat kita bisa masuk ke rumah itu. Ya, kalau kamu mau mengurus itu, aku akan segera memberimu informasi lainnya secepat mungkin. Ya, Aku bisa mengurus itu. Oke. Oke, benar. itu akan jadi prioritas utama kita. Tyler mungkin akan ingin maju untuk pergi. Aku tahu. Aku akan ambil itu. Aku akan pergi. Aku akan ambil itu. Ambil. Terima kasih, Teresa. Oh ya. Tentu, mau coba? Aku tahu 2 orang lainnya akan datang membantu wawancara. Bisakah kamu mulai dengan staf dan coba minta mereka mengidentifikasi siapa tersangkanya? Setelah kita punya informasi itu, kamu bisa lanjut ke restorannya. Oke. apalagi yang kamu butuhkan. Cuma sekedar ada di sini aja, bro. Cuma buat meredam situasi ini. Saat detektif berbicara dengan para saksi, lebih banyak cerita mulai terungkap. Berikut catatan laporan kasus dari wawancara dengan seorang karyawan bernama Ashley, yang mengatakan dia memohon demi nyawanya. Ashley mengatakan, pasien itu datang untuk janji temu hari ini. Namanya Stephen Smith. Dia mengatakan bahwa dia selalu menjadi masalah setiap kali datang. Dia sangat marah dan bersikap memaksa soal perawatannya. Mereka sedang membuatkan gigi palsu untuk Stephen, dan Stephen datang hari ini untuk mengambilnya. Stephen dipanggil kembali untuk duduk di kursi agar gigi palsunya bisa diberikan. Stephen tidak senang dengan gigi palsu itu. Dia tidak menyukainya. Dia ingin uangnya kembali. Mereka akan memberinya pengembalian dana. Dr. Burroughs memberitahu Stephen bahwa mereka akan tidak lagi menerimanya sebagai pasien dan mengembalikan uangnya. Stephen mengambil gigi palsu lainnya yang dia miliki dan memberitahu perawat lain bahwa dia harus menyesuaikan gigi palsu itu sebelum dia pergi. Dr. Burroughs memberitahu Stephen bahwa mereka tidak lagi menerimanya sebagai pasien dan tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan untuknya. Stephen marah dan mengambil gigi palsu dari nampan, lalu melemparkan nampan itu ke udara. Stephen menjatuhkan tanaman itu keluar jendela. Stephen keluar dari ruangan dengan marah, berlari dan mencoba membuka pintu, tapi menabrak pintu karena dia tidak memutar gagangnya dengan benar. Dia menjadi marah dan membanting pintu itu terbuka. Ashley berkata dia mulai mengikuti Steve agar bisa mengunci pintu setelah dia pergi untuk mencegahnya masuk kembali. Dr. Burroughs berjalan keluar mengikuti Stephen dan memberitahu Stephen bahwa mereka akan memanggil polisi. Stephen masuk ke truknya dan berpura-pura akan pergi. Lalu dia keluar dari truknya. Ashley dan Dr. Burroughs sedang berjalan kembali ke dalam gedung.
Dia melihat Stephen mendatangi mereka dengan marah, berlari. Ashley berhasil masuk melalui pintu sebelum Dr. Burrows. Dia berkata dia ketakutan dan ingin mengunci pintu. Tapi dia tidak bisa mengunci Dr. Burrows di luar bersama Stephen. Dia berdiri di depan pintu. Dan pada saat itu, Dr. Sinclair sedang keluar. Dr. Sinclair mencoba memberitahu Stephen bahwa dia tidak bisa masuk kembali. Stephen mulai bersikap kasar kepada Dr. Sinclair dan mendorongnya. Dr. Sinclair mendorong Stephen keluar dari pintu. Stephen tidak mampu melawan kekuatan fisik Dr. Sinclair. Dan dia melihat Stephen mengeluarkan pistol dari sakunya. Stephen menembak sekali, lalu mengarahkan pistol ke arahnya. Ashley berkata dia langsung jatuh ke lantai di dekat pintu, meringkuk dan memohon. Tolong jangan, saya punya anak. Dia berkata, Stephen melarikan diri dan mendorong Dr. Burrows ke tempat minum, yang membuatnya terlepas dari dinding. Stephen kemudian menembak Dr. Burrows. Ashley berkata dia mendengar 3 kali tembakan, tapi tidak tahu kemana saja pelurunya. Ashley berkata dia melihat baik Dr. Sinclair maupun Dr. Burrows jatuh setelah mereka ditembak. Para penyelidik percaya Stephen Smith berniat masuk ke ruang pasien, yang berada di balik pintu terkunci. Dia tidak pernah berhasil masuk, yang mungkin telah menyelamatkan lebih banyak nyawa. Perawat lain membenarkan apa yang dikatakan Ashley kepada petugas sheriff. Saat kami mewawancarai perawat Nikki yang menyatakan bahwa Stephen Smith telah datang ke kantor selama beberapa bulan untuk gigi palsu, Nikki mengatakan mereka telah membuatkan gigi palsu untuk Smith beberapa kali. Dan setiap kali, dia akan mengeluh bahwa gigi palsu itu tidak sesuai. Nikki mengatakan bahwa dia memberitahu Stephen bahwa dia harus berbicara dengan Dr. Sinclair, yang merupakan dokternya. Nikki mengatakan Smith mulai semakin marah dan bahkan beberapa kali bangun dari kursi, lalu berdiri membayangi mereka saat mereka sedang mencoba memperbaiki gigi palsunya. Nikki mengatakan dia beberapa kali meminta Smith untuk duduk kembali di kursi dan dia menolak. Nikki mengatakan ketika Dr. Sinclair masuk ke ruangan, Smith mulai mengeluh kepada Dr. Sinclair tentang gigi palsunya. Dan Dr. Sinclair menyarankan Smith bahwa akan lebih baik jika Smith pergi ke klinik gigi palsu lain. Nikki mengatakan Dr. Sinclair memberitahu Smith bahwa mereka akan mengembalikan uangnya. Dan Smith bertanya berapa banyak uang yang akan dia terima kembali. Dr. Sinclair memberitahu Smith bahwa dia akan mendapatkan semua uangnya kembali kecuali uang untuk gigi palsu awal. Karena gigi palsu tersebut sudah dibuat. Nikki mengatakan Smith menuntut cetakan giginya dikembalikan. Dan Dr. Sinclair memberitahu Smith bahwa cetakan tersebut dihancurkan setelah gigi palsu dibuat. Sementara detektif berada di kantor dokter gigi, yang lain menuju ke rumah Stephen. Setelah para karyawan mengidentifikasi dia sebagai tersangka, petugas sheriff pergi untuk melihat apakah dia sudah pulang. Dan mereka benar-benar melihatnya masuk ke halaman rumah dan masuk ke dalam. Penegak hukum memastikan semua jalan di sekitar rumah diblokir dan menyusun rencana untuk mengeluarkan Smith dari rumah dengan aman. Ada 5 saksi di dalam gedung. Dia hanya akan mencatatnya. Itu akan menjadi pistol semi-otomatis 9 mm berwarna hitam. KKL 3, saya akan menunggu sampai kamu tiba sebelum siapapun mendekati rumah tersebut. Saya baru saja mengirimkan kalian sebuah foto. Stephen Smith. Di mana tersangkanya? Saya yakin itu akan berada di Spring Creek. Spring Creek. Oke, saya akan ambil gambar lagi. Apakah Anda butuh bantuan kami? Apa yang Anda butuhkan dari kami? 2 orang tertembak. Mereka sedang dalam perjalanan ke rumah sakit. Mereka sedang dalam perjalanan ke rumah sakit. Aku nggak tahu sekarang, bro. Aku cuma... Tyler sedang dalam perjalanan dengan kendaraan lapis baja Bearcat dan tim SWAT mereka. Tim SWAT kita juga sedang dalam perjalanan. Tyler Piggy sedang dalam perjalanan dengan kendaraan lapis baja Bearcat yang sudah siap. Oke, jadi ya itu akan jadi video lain tentang Springfield. Kita akan memberinya pernikahan baru. Spring Creek Drive. Spring Creek Drive. Ya. Oke. Jadi kami punya tim narkoba, jadi kami hanya ingin menawarkan apapun yang kami punya. Ya, saya tahu. Tyler SWAT sedang merespon Smith County SWAT. Benar. Sejujurnya, saya tidak tahu apakah dia tahu kita bahkan ada di sini. Saya sudah menjaga bagian belakang. Appleman ada di sana di Jalan Bryce, atau maaf, Holly Tree South Rice Road, bersama siapa namanya itu? Tommy Goodman. Dan saya pikir ada seseorang di Carriage Drive. Hei, mulai cari di jalan itu. Lihat apakah ada anggota keluarga lain.
Namanya Steven Smith. Steven Smith. Apakah kita tahu bahwa siswa pertama tidak hadir karena kita melihat mereka di Facebook? Dan aku rasa Jessica baru saja mengirim pembaruan di riwayat ponselnya. Baik, ini kita sedang melihat kendaraan tersangka, yaitu Toyota itu. Jadi Larry Swift melihatnya pergi ke rumah itu. Larry Swinford sedang menuju ke rumah itu. Jadi ya, kita tahu itu orangnya. Saya hanya ingin tahu, apakah dia punya anggota keluarga lain yang mungkin ada di dalam sana? Dia dulu di angkatan apa? Pusat pengendali utama. Karena dia seorang veteran. Oke, dan dia juga seorang veteran. Jeff, ya. Jeff bilang tim SWAT-nya sedang dalam perjalanan dan kalian semua sudah meyakinkannya. Letnan Hobson. Jeff Hobson. Rumah dan truk tersebut dilaporkan milik orang tua Stephen Smith. Mereka berbicara dengan petugas sheriff di lokasi kejadian. Menurut kutipan laporan kasus, selama itu saya mendengar melalui radio genggam bahwa orang tua tersangka telah tiba di salah satu jalan yang diblokir. Akhirnya, melalui radio genggam, seseorang memberitahukan bahwa orang tua telah berhasil menghubungi tersangka, Stephen Smith, dan bahwa dia akan keluar dari rumah tersebut. Laporan tersebut kemudian menyatakan bahwa orang tua Stephen Smith mengatakan kepada penyelidik bahwa dia tidak bertingkah aneh sebelum janji temu dokter giginya. Mereka mengonfirmasi bahwa dia memang membawa senjata, tetapi mengatakan bahwa dia hanya akan menggunakannya untuk membela diri. Dia apa? Dia ada di belakang, di sebuah ruangan belakang rumah, sepertinya. Orang tuanya sedang berbicara dengannya sekarang. Kamu harus keluar, kayak pintu depan itu. Baiklah, kami bisa bertemu dengan beberapa dari mereka. Beritahu kami jika kamu mendapat informasi apapun. Baiklah. Kami sudah bergerak di depan, kalau aku bisa menahannya. Berapa lama pesawatnya? Sekitar 5 menit lagi. Tunggu, bantu dia dengan kamera depan. Hei, tidak, tarik dia ke arah sini. Hei! Tarik drone-nya dari arah selatan. Datang ke arah kami. Kami mendapat reaksi dari selatan. Katakan padanya untuk melihat ke kanan. Kita punya menara lonceng. Kita punya ruang utilitas. 2. Jendela. Aku benar-benar takut kalau dia harus begadang semalaman. Hei, di mana perisainya? Aku akan maju mendekat kalau kalian melindungiku. Sepertinya itu semua sudah diambil alih. Aku tidak tahu, tapi pisau-pisau itu memang seperti itu. Hei, datang ke sini. Terus mundur. Terus mundur. Tetap angkat tanganmu. Terus berjalan mundur saja. Darty! Kita akan menariknya ke sisi ini. Kami menarik ke arahmu. Kembali, Darty. Darty, mundur. Apa yang kamu dapatkan, Darty? Darty, mundur. Terus mundur. Terus mundur. Terus mundur. Darty, kita akan menarik dia ke arah kita. L3-104. Baik, semua paham, tersangka sudah diamankan. Ada orang lain di dalam rumah? Ada orang lain di dalam rumah. Ada yang mengawasi? Temanmu ada di telepon? Kamu mau? Foto-fotonya ya. Hei Dan, tidak seharusnya ada orang lain di dalam rumah. Buat satu di belakangku. Tolong ambil kembali. Kita akan memeriksa rumah ini. Sebenarnya membersihkan rumah di sini maksudnya memeriksa rumah. Kita ada di sini. Kita harus siap bereaksi. Ya, aku tidak punya itu. Aku tidak punya siapa-siapa di sini. Kabupaten belum punya semua personel. Mereka meminta bantuan kita. Mereka seharusnya berada di sisi lorong di dalam rumah. Baiklah, keren. Ya. Oke, kami sudah siap. Kurasa kita akan mengakhirinya. Baiklah, semua orang di luar sana. Ya. Baiklah. Nyalakan kamera badan. Kita akan memindahkannya. Kamu baik-baik saja, bro. Santai saja. Santai saja. Tepat di luar rumah. Dan aku harus melihat kalian siap untuk menyisir.
Kalian sudah siap? Kalian punya tameng? Ada tameng? Baiklah. Baiklah, aku akan menjalaninya. Baiklah, terserah kamu. Baiklah. Tetaplah bersama petugas county itu. Baiklah, Kita akan bergerak ke sisi ini. Kita akan mendekat garis sisi ini. Ayo, mundur. Aku akan memasukkannya ke punyaku. Ayo ke arah sini. Apa yang akan kita lakukan di dalam truk ini sekarang? Namamu Stephen, kan? Ya, Steve, aku akan memperlakukanmu dengan baik, oke? Aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk atau apapun. Hei, duduklah di sini untukku. Kamu kepanasan? Kamu baik-baik saja. Kamu baik-baik saja. Santai saja. Santai saja. Kamu kepanasan? Aku agak berkeringat sedikit. Hei, yang akan aku lakukan adalah menyalakan pendingin udara supaya di sini jadi lebih sejuk. Ada ventilasi di atas sini. Aku akan membuka ventilasinya supaya mulai terasa sejuk, oke? Aku akan menurunkan jendela ini. Mereka sudah mengambil kuncinya. Hei, aku akan membiarkannya di situ dulu. Aku akan menutup pintu ini, supaya kamu bisa sedikit mendingin, oke? Saat para deputi menggeledah Stephen Smith, mereka menyadari bahwa dia mengenakan rompi pelindung tubuh, yang kemudian mereka lepas dan dijadikan barang bukti. Hei, Stephen, baiklah kawan. Oke, ayo keluar lewat sini. Putar badan ke arah sini. Kamu jalan ke sini. Jalan ke pintu ini. Langkahkan kaki, langkah besar. Apa sini? Baiklah, hei nak, aku akan menunggu sampai ada orang lain yang masuk ke sini sebelum aku mengambilnya darimu. Sebentar, ya Pak. Jangan lepaskan tanganmu dengan lembut. Oh ya. Kita harus menunggu beberapa menit ya. Kalau kamu mau duduk di salah satu kursi ini, silahkan. Maksudmu sebotol air? Ya, tolong. Biar aku lihat apakah aku bisa mendapatkannya. Setelah dia ditempatkan di ruang interogasi, Stephen Smith dibiarkan sendirian. Dia menghabiskan waktu duduk, lalu berdiri dan berjalan-jalan di sekitar ruangan. Seringkali berdiri di sudut, di mana kamera pengawas ruangan tidak bisa melihatnya. Setelah sekitar 1,5 jam di ruangan itu, Smith melakukan sesuatu yang aneh. Dia tampak menjatuhkan sesuatu dan mencarinya di lantai. Lalu dia berbaring dengan tangan di belakang punggung dan mencoba mengambilnya. Kita tidak bisa melakukan itu. Baiklah, kamu melewatkan satu. Kamu melewatkan satu. Aku harus lakukan yang ini. Jepit rambut, ini cepat. Iya. Itu ada di kantong. Di mana itu? Ada di tangan kananku. Berdiri. Aku cuma mencoba untuk berdiri. Berdiri, siap? Jatuhkan itu. Oke. Maaf, aku lupa soal itu. Kamu menaruhnya di sana, pasti ada alasannya. Aku cukup yakin. Aku tahu alasannya. Dan aku mengerti. Baiklah. Aku akan memastikan tidak ada apa-apa lagi padamu. Terima kasih sudah jujur soal itu. Oke? Tidak ada apa-apa lagi padamu. Hah, tidak? Kamu yakin? Tidak ada apa-apa di sepatumu? Tidak. Yang aku lewatkan. Sebenarnya aku tidak memeriksa sepatu buatmu. Hei, tolong duduk. Nah, begitu. Biar kulihat sepatu bot yang ini. Lihat yang satunya lagi, cepat. Langkahkan ke sisi ini, seperti itu.
Selama waktu ini, para petugas membantu Smith minum botol air ketiganya dan keempat. Stephen memberitahu para petugas bahwa dia haus dan dehidrasi, tapi dia juga merasa mual. Jadi, mereka meninggalkan tempat sampah di dekatnya, kalau-kalau dia muntah. 1 jam kemudian, 2 detektif wanita masuk untuk menginterogasinya. Hai Stephen, apa kabar? Namaku Teresa Smith, aku di sini. Aku detektif di kantor Sheriff Kabupaten Smith, oke? Ini detektif Brock. Kamu baik-baik saja? Aku agak pusing. Baiklah, kamu butuh air atau semacamnya? Kamu mau aku ambilkan air, dan aku juga agak mual. Oke, baiklah, ya. Mungkin sebentar lagi kita ambilkan air untukmu. Bahu dan pergelangan tanganku sakit sekali. Biar aku tanya sesuatu. Begini saja, jika aku melepas borgolmu. Aku tidak akan menyakiti diriku sendiri atau orang lain, dan aku juga tidak akan mencoba melakukannya. Baiklah. Aku tidak masalah melakukan itu selama kamu tetap di situ, oke? Tegakkan saja. Tadi benar-benar penuh, jadi aku tidak sengaja menumpahkannya ke kamu. Cukup gelengkan kepalamu, ada sesuatu yang terlepas. Kamu butuh minuman lagi? Langsung saja berikan semuanya padaku. Oke. Hei, lihat. Kalau aku memberikannya padamu seperti itu, aku tidak mau kamu muntah. Ya, kami tidak akan melakukannya. Jadi, kita seluput saja ya. Aku tahu kamu haus. Baiklah, mari kita lihat. Aku akan memperlakukanmu seperti anakku sendiri ya. Aku akan memastikan kamu tidak muntah. Baiklah, kita minum lagi sebentar lagi ya. Kadang-kadang kalau kamu minum itu terlalu cepat dan perutmu sudah tidak enak, maka... Iya. Baik, sebelum kita lanjut dengan semua itu, oke, sebentar saja. Aku tahu kamu mungkin sudah pernah dengar ini, tapi aku akan melakukannya lagi ya. Aku akan membacakan peringatan Miranda untukmu, oke? Baiklah. Baiklah, jadi sebentar saja kamu punya hak untuk tetap diam dan tidak membuat pernyataan apapun. Dan setiap pernyataan yang kamu buat bisa digunakan melawanmu di persidangan. Setiap pernyataan yang kamu buat bisa digunakan sebagai bukti melawanmu di pengadilan. Kamu punya hak untuk didampingi pengacara yang akan memberikan nasihat kepadamu sebelum dan selama proses pemeriksaan. Jika kamu tidak mampu menyewa pengacara, kamu berhak mendapatkan pengacara yang ditunjuk untuk memberikan nasihat kepadamu sebelum dan selama proses pemeriksaan. Dan kamu berhak menghentikan wawancara kapan saja. Apakah kamu mengerti hak-hak ini, Reggie? Saya ingin meminta untuk berbicara dengan pengacara sebelum wawancara dimulai. Oke, baiklah. Jadi Anda ingin didampingi pengacara saat diwawancarai. Apakah itu benar? Kami mengerti. Iya, oke. Tidak masalah. Tidak masalah. Kami akan membantumu. Seperti yang sudah kukatakan, kami sudah menyiapkan air untukmu. Apakah kamu butuh sesuatu? Kenapa menurutmu kamu merasa mual sekarang? Maksudku, apa kamu makan sesuatu? Tidak. Mungkin saja karena aku minum terlalu banyak air dan aku merasa dehidrasi seperti biasanya. Oke. Itulah kenapa aku berusaha minum banyak air, ya. Kamu mau minum lagi sebelum kita pergi? Ya, tolong. Biar aku lihat dulu apakah aku bisa memperbaiki barang itu ya. Baiklah. Tarik napas dalam-dalam sebentar. Aku hanya tidak ingin kamu terlalu sakit karena minum terlalu banyak. Itu mungkin sudah cukup untukmu untuk sementara waktu. Setelah hampir 4 jam dengan tangan diborgol di belakang punggungnya, para deputi akhirnya membiarkannya bergerak sedikit. Jadi hati-hati dengan laci di belakang kita. Dan kami akan membiarkanmu melepaskan tanganmu dari borgol, oke? Saya tahu ini mungkin mengganggumu. Aku akan terlihat bodoh, kan? Oke. Kemarilah.
Ya, mereka menagih biaya untuk kecepatan mengetuk tanganmu. Benar sekali. Kamu baik-baik saja. Ayo, sana. Tarik gulaku. Tolong. Terima kasih. Biar aku lepasin ini dari kamu sebentar ya. Aku cuma mau bawa ini ke depan sedikit di belakangmu. Oke bro, biar kamu tahu saja. Aku cuma akan periksa kamu sebentar. Cuma buat pastikan kamu nggak bawa kunci borgol. Nggak ada pisau. Aku tahu mereka sudah ganti posisi kaki. Ada sesuatu di badanmu sekarang? Nggak ada gelang atau apapun? Nggak? Oke. Nggak, aku cuma tahu gelang. Nggak. Cuma sabuknya. Lepaskan sabuknya. Tali sepatu, kita akan lepas sabuk di sini. Saya akan lihat itu. Kami akan melepas sabukmu untukmu. Lepaskan. Celana saya mungkin tidak akan tetap naik. Oh, kamu bisa menahannya dengan tanganmu. Tidak apa-apa, maksud saya, jangan biarkan tanganmu terlepas dan membiarkan celananya jatuh. Langsung saja lepas, ya. Jadi saya menariknya. Bisakah kamu menariknya ke arah sana? Kita akan ambil minumannya sebentar lagi. Saya juga akan melepas sepatumu. Lalu kami akan membiarkanmu di sini tanpa borgol untuk sementara waktu, bro. Saya tahu pas itu gak enak. Ya, silakan lepas sepatunya. Begitu lenganmu sudah agak diluruskan sedikit, lenganku kaku sekali. Aku akan menguncinya. Pastikan kamu menguncinya kembali. Smith kemudian kembali dan melakukan berbagai peregangan dengan menggunakan dinding dan kursi, fokus pada bahu dan punggungnya. Dia juga masih minum air. Ketika para penyidik mengembalikannya ke penjara, dia harus kembali di borgol. Tapi kali ini, mereka memasang 2 set borgol padanya. Baiklah, bro. Jadi kita akan pergi ke penjara, oke? Baiklah, mau pakai bajumu lagi? Bisa aku ke toilet di perjalanan? Begitu kita sampai di sana, aku ingin kamu. Itu benar-benar cuma seberang 1 blok, oke? Iya, memang nggak jauh sama sekali. Tapi yang bisa kita lakukan kali ini adalah kita akan memasang 2 borgol padamu. Ya, aku akan punya 2 pasang, jadi kamu punya, oke? Ya, bro, kamu baik-baik saja. Enggak, aku cuma enggak. Itu semua yang bisa kamu rasakan. Kali ini pakai kaos di bawahnya ya. Oke. Begitu, silahkan. Jadi ini akan sedikit lebih ketat, tapi tidak akan sampai. Hotel. Aku tahu, ini akan menarikmu sedikit saja, tapi begitulah. Aduh. Perutku akan kram. Oke. Kita tidak akan di kendaraanku, oke? Pastikan saja mereka tidak. Gantian. Baiklah. Smith didakwa dengan pembunuhan berat terhadap beberapa orang. Jaksa Smith County akhirnya memutuskan untuk tidak menuntut hukuman mati. Pada Januari 2024, Stephen Smith mengaku bersalah atas tuduhannya, dan dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat.
Catatan daring menunjukkan bahwa dia menjalani hukumannya di penjara negara bagian di Tennessee Colony, Texas. Terima kasih telah menyimak episode Inside the Crime kali ini. Saya Elizabeth Milner, dan kita akan bertemu lagi besok dengan kasus lainnya.